Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yulia Rahman dengan NIM 4012211134. Di sini saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah MPPH kelas A. Dan saya akan menjelaskan perbedaan spesifik penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum merupakan metode ilmiah untuk mengkaji dan memahami hukum dalam berbagai aspeknya. Secara umum, penelitian hukum dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Kedua jenis penelitian ini memiliki karakteristik, tujuan, metode, dan pendekatan yang berbeda-beda. Nah, yang pertama itu ada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini biasa juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal karena berfokus pada hukum sebagai norma atau aturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum. Nah, untuk ciri-ciri penelitian hukum normatif ini ada beberapa macam. Yang pertama itu bertujuan untuk memahami hukum sebagai norma tertulis. Karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, konsep hukum, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Nah, yang kedua, menggunakan bahan hukum sebagai sumber data utama. Untuk bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer contohnya data utama. Bahan hukum ini yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Nah, bahan hukum primer ini merupakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta traktat internasional. Untuk bahan hukum sekunder, contohnya ada buku-buku hukum, jurnal ilmiah, pendapat ahli hukum, atau yang biasa disebut dengan doktrin. Dan yang ketiga, bahan hukum tersier, itu contohnya ada kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta indeks peraturan perundang-undangan. Contohnya bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta traktat internasional. Nah, bahan hukum sekunder itu ada buku-buku hukum, jurnal ilmiah, pendapat ahli hukum, atau yang biasa disebut dengan doktrin tadi, teman-teman. Nah, yang ketiga, bahan hukum tersier itu contohnya ada kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks peraturan perundang-undangan. Nah, untuk ciri-ciri yang ketiga, itu ada pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif. Yang pertama, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, serta pendekatan historis. Ciri yang keempat, ada metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Nah, ini analisis yang dilakukan dengan cara menafsirkan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu bersifat teoritis dan sistematis. Karena penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teori hukum atau menjelaskan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam sistem hukum yang berlaku. Untuk contoh penelitian hukum normatif sendiri, itu ada analisis tentang penerapan asas kepastian hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada kajian hukum terhadap perkembangan hak asasi manusia dalam hukum internasional. Dan yang ketiga, itu ada studi perbandingan antara hukum perdata antara Indonesia dengan Belanda.
Nah, untuk penelitian hukum selanjutnya itu ada penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis karena berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Penelitian ini tidak hanya melihat hukum dalam bentuk norma tertulis, tetapi juga mempelajari bagaimana itu berfungsi dalam kehidupan sosial. Ciri-ciri dari penelitian hukum empiris ini, yang pertama itu menggunakan data primer dari masyarakat atau aparat penegak hukum. Nah, data ini diperoleh melalui wawancara, observasi, atau survei terhadap masyarakat, hakim, jaksa, pengacara, atau lembaga penegak hukum lainnya yang terkait. Nah, yang kedua itu menggunakan pendekatan interdisipliner karena tidak hanya menggunakan ilmu hukum, tetapi juga memanfaatkan teori dari ilmu sosial seperti ilmu sosiologi, antropologi, kriminologi, serta ilmu politik. Dan yang ketiga, bertujuan untuk memahami efektivitas hukum dalam praktik. Ini apakah suatu peraturan hukum telah diterapkan dengan baik atau mengalami hambatan dalam pelaksanaannya di lapangan. Yang keempat, itu bersifat deskriptif dan analitis. Karena data yang diperoleh dari analisis secara kualitatif ini maupun kuantitatif untuk memahami realitas hukum di masyarakat. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu metode penelitian yang digunakan dapat berupa survei atau wawancara langsung dengan masyarakat, studi kasus terhadap suatu peristiwa hukum tertentu, serta observasi terhadap penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contoh penelitian hukum empiris ini ada 3. Yang pertama, studi tentang kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas di perkotaan. Yang kedua, analisis efektivitas hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. Dan yang ketiga, adanya kajian tentang peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kasus narkotika. Nah, yang pertanyaan kedua itu apakah sosiolegal research termasuk penelitian hukum? Nah, di sini saya akan menjelaskannya sedikit. Pertama, sosiolegal research itu merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan interdisipliner dengan mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Kemudian, penelitian ini berbeda dari penelitian hukum normatif yang hanya berfokus pada hukum sebagai norma dan berbeda dari penelitian hukum empiris murni yang hanya melihat hukum dari aspek sosiologis. Sociolegal research ini menggabungkan pendekatan hukum dengan metode sosial untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Apakah legal research ini dianggap sebagai penelitian hukum? Iya, karena sociolegal research tetap termasuk dalam penelitian hukum, tetapi lebih dekat dengan penelitian hukum empiris karena mempelajari hukum dalam konteks sosialnya. Meskipun demikian, penelitian ini tetap menggunakan pendekatan hukum dalam analisisnya. Nah, ada beberapa karakteristik dari socio-legal research ini. Yang pertama itu menggunakan metode interdisipliner. Metode ini tidak hanya menggunakan teori hukum, tetapi juga teori dari sosiologi, ekonomi, politik, serta antropologi. Nah, yang kedua itu menggunakan data primer dan sekunder. Karakteristik ini
menggabungkan bahan hukum normatif dengan data empiris dari masyarakat. Nah, yang ketiga itu menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat. Di sini karakteristiknya berusaha memahami bagaimana hukum mempengaruhi kehidupan sosial dan bagaimana faktor sosial mempengaruhi penerapan hukum. Dan yang terakhir itu ada menggunakan metode penelitian yang lebih luas. Bisa dengan menggunakan wawancara, survei, observasi, maupun analisis dokumen hukum. Kemudian teman-teman ada contoh penelitian dalam socio-legal research. Untuk memahami bagaimana social legal research ini diterapkan dalam penelitian hukum, ada beberapa contoh kajian yang menggunakan pendekatan ini. Yang pertama itu pengaruh budaya lokal terhadap penyelesaian sengketa tanah. Ini mengkaji bagaimana hukum negara dalam penyelesaian sengketa tanah berinteraksi dengan hukum adat yang masih berlaku di beberapa daerah. Nah, kemudian untuk meneliti apakah hukum negara itu efektif atau tidak dalam mengatasi konflik tanah, atau justru hukum adat ini lebih diterima oleh masyarakat. Nah, yang kedua itu efektivitas hukum perlindungan konsumen dalam e-commerce. Untuk meneliti bagaimana hukum perlindungan konsumen ini diterapkan dalam transaksi online. Dan untuk menganalisis apakah masyarakat memahami hak-hak mereka sebagai konsumen dan sejauh mana hukum dapat melindungi mereka dari pihak bisnis yang merugikan. Kemudian ada kesenjangan gender dalam penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini mengkaji bagaimana sistem peradilan pidana menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Kemudian menganalisis apakah ada bias gender dalam proses hukum dan apakah korban mendapatkan perlindungan yang cukup dari hukum yang berlaku. Nah, yang terakhir itu ada dampak kriminalisasi terhadap masyarakat miskin. Ini meneliti apakah kebijakan hukum pidana lebih sering menghukum kelompok masyarakat miskin dibandingkan dengan kelompok yang lebih kaya. Kemudian menganalisis apakah sistem peradilan pidana ini memberikan keadilan yang setara bagi semua lapisan masyarakat. Ada beberapa kelebihan serta kelemahan socio-legal research. Untuk kelebihannya, yang pertama itu memberikan pemahaman yang lebih luas tentang hukum dalam konteks sosial. Kemudian mengungkap kesenjangan antara hukum tertulis dan penerapannya di lapangan. Terus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih realistis karena berdasarkan data empiris. Dan yang terakhir itu meningkatkan kesadaran tentang faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi efektivitas hukum. Nah, ada juga nih kelemahannya. Yang pertama itu memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar karena menggunakan metode penelitian sosial. Kemudian data yang diperoleh itu bisa subjektif tergantung pada perspektif responden. Dan yang ketiga, tidak semua aspek hukum bisa dianalisis dengan pendekatan sosial. Misalnya, hukum yang sangat teknis seperti hukum kontrak atau hukum pajak. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya dari social legal research ini tetap termasuk dalam penelitian hukum karena tetap mengkaji hukum sebagai objek utama penelitian. Namun, pendekatannya lebih luas karena menghubungkan hukum dengan aspek sosial, budaya, ekonomi, serta politik. Nah, pendekatan ini lebih dekat dengan penelitian hukum empiris, tetapi tetap mempertimbangkan aspek teori hukum, sehingga menjadi kombinasi antara penelitian hukum normatif dan empiris.
Meskipun memiliki kelemahan dan kompleksitas dan waktu penelitian, pendekatan ini sangat penting dalam era modern, di mana hukum tidak bisa dipisahkan dari faktor sosial lainnya. Oke, demikian social legal research dan perbedaan hu- hukum normatif dan empiris saya. Social legal research ini adalah pendekatan yang sangat relevan dalam penelitian hukum masa kini, terutama bagi mereka yang ingin melihat hukum dalam konteks sosial yang lebih luas dan memahami tantangan dalam implementasi hukum di masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.